Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saira, MPC Psikolo. Saya dosen Fakultas Psikologi Universitas Medan Area, Medan, Sumatera Utara. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Menjaga Kesehatan Mental dan Kelola Kecemasan di Tengah Ketidakpastian COVID-19. Dilatar belakangi meningkatnya tingkat kematian akibat COVID-19 tidak hanya menimbulkan gejala dan penyakit fisik saja, tetapi juga mempengaruhi kesehatan mental gitu ya, ditambah dengan adanya kebijakan pemerintah yang berupa yang tadinya physical distancing kemudian berkembang menjadi PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk menanggulangi COVID-19 ini bagi sebagian orang dapat menimbulkan dampak negatif seperti cemas, tertekan hingga sampai mengalami stres berlebih gitu ya. Sesuai dengan penelitian dari Ilpat dan Nurwati tahun 2020, tekanan selama pandemi global telah menyebabkan beberapa gangguan seperti adanya ketakutan, kecemasan, perubahan pola tidur dan pola makan, rasa tertekan dan sulit konsentrasi, bosan, stres karena terus-menerus berada di rumah, serta munculnya gangguan psikosomatis. Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2020, dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia, WHO melakukan survei tentang kesehatan mental yang dikaitkan dengan pandemi COVID-19 ini. Disimpulkan bahwa ternyata memang banyak laporan dari negara-negara tentang akses layanan kesehatan mental yang dapat disimpulkan bahwa memang memberikan dampak COVID-19 ini memberikan dampak kepada kesehatan mental begitu. Adanya paparan informasi tentang virus corona ini yang berlebihan dapat memicu rasa cemas, khawatir, serta stres. Bahkan tak jarang tubuh kadang merasakan gejala mirip COVID-19 akibat dari kecemasan ini sendiri, bukan dari manifestasi dari penyakit COVID-19, virus COVID-19 itu gitu ya. Kalau tinjauan teoritisnya, kesehatan mental merupakan kondisi individu yang terbebas dari gejala bentuk gangguan mental. Individu yang sehat secara mental akan dapat berfungsi secara normal dalam menjalankan kehidupan dan dapat beradaptasi untuk menghadapi masalah-masalah sepanjang kehidupannya dengan menggunakan kemampuan pengolahan stres. Ini sesuai dengan penelitian Putri tahun 2015. Kemudian menurut Dewi tahun 2012, pemahaman tentang mental yang sehat ini tidak lepas dari pemahaman mengenai sehat dan sakit secara fisik. Jadi memang ada hubungan, ada pengaruh antara kesehatan fisik dengan kesehatan psikis gitu. Penyakit mental yang paling umum adalah kecemasan dan gangguan depresi. Paling ekstrim ada gangguan depresi pada tingkatan-tingkatan tertentu ya. Begitupun juga dengan tingkatan kecemasan, begitu dari ringan, sedang hingga sampai kepada yang ekstrim tadi. Menurut Arbi Suharyanto, kecemasan adalah perasaan yang dialami ketika seseorang terlalu mengkhawatirkan sebuah peristiwa yang menurutnya menakutkan yang dapat terjadi di masa depan yang tidak bisa dikendalikan, dan apabila itu benar terjadi, maka akan dinilai sebagai sesuatu yang mengerikan. Nah, sebagai bentuk respon emosional terhadap perilaku yang menggambarkan keadaan khawatir, gelisah, takut, tidak tentram disertai dengan keluhan-keluhan fisik. Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif. Jadi data-data yang dikaji berdasarkan literatur yang terkait dengan masalah kajiannya, begitu. Jadi dikomparasi antara literatur dengan pengetahuan. Literatur yang digunakan berupa buku, jurnal, artikel di media sosial, begitu. Nah, hasilnya diperoleh beberapa psikiatris dan psikolog mencatat hampir semua jenis gangguan mental ringan hingga berat dapat terjadi dalam kondisi pandemik ini. Para ahli telah bersepakat bahwa kesehatan fisik dan mental saling terkait dan harus dikelola secara seimbang. Jika mengacu pada struktur usia penduduk, maka kelompok rentan yang terdampak pada kesehatan jiwa dan psikososial akibat infeksi COVID-19 ini diantaranya ada perempuan, anak, remaja, dan lanjut usia, begitu ya. Ya, reaksi kecemasan akan berbeda pada setiap individu gitu. Untuk sebagian orang, reaksi kecemasan tidak selalu diiringi oleh reaksi fisiologis gitu. Namun pada orang-orang tertentu, kompleksitas respon dalam kecemasan dapat melibatkan reaksi fisiologis sesaat seperti detak jantung menjadi lebih cepat, kemudian berkeringat, sakit perut, sakit kepala, ada gatal-gatal atau gejala lainnya gitu ya. Setelah seseorang mulai merasakan kecemasan, maka sistem pertahanan diri
selanjutnya akan menilai kembali ancaman diiringi dengan usaha untuk mengatasinya. Mengurangi atau menghilangkan perasaan terancam tersebut, seseorang dapat menggunakan defense mechanism untuk meningkatkan aktivitas kognisi dan motoriknya. Ketika sinyal kecemasan itu muncul, terkadang ada bentuk reaksi fisiologisnya begitu ya. Tadi seperti saya sebutkan, kemudian ada defense mechanism untuk mengaktifkan kerja kognisi atau motorik seseorang untuk bisa melindungi diri dari kecemasan gitu ya. Kecemasan biasanya berasal dari persepsi terhadap peristiwa yang tidak terkendali, uncontrolled, sehingga individu akan berfokus pada tindakan yang terkendali itu. Ini menurut Shin dan Newman tahun 2019 gitu ya. Dalam konteks pandemi ini, contoh tindakan yang terkendali yang dilakukan antara lain berolahraga, meditasi, melukis, bermain musik, berkebun, memasak. Jadi melakukan hal-hal hobi itu kan hal-hal yang terkendali begitu ya. Itu bisa dapat mengelola kecemasan sebenarnya. Gitu, mengalihkan kepada kegiatan-kegiatan yang kita sukai begitu. Kemudian tahapan terakhir dalam menghadapi kecemasan yaitu menemukan solusi atau coping stresnya dengan membentuk pertahanan diri seperti tadi rasionalisasi menggunakan fungsi kognisinya gitu ya, dimaksudkan untuk tindakan yang tidak masuk akal dijadikan masuk akal akan tetapi rasional, artinya bisa menerima lah kondisi yang ada, kemudian mencoba mengambil banyak hikmah di balik masa pandemi ini begitu. Misalnya WFH ya kan, itu juga menyita banyak kondisi emosi kita yang cenderung memang ada banyak kecemasan di situ gitu ya. Kemudian kita rasionalisasikan bahwa perpindahan kerja dari kantor ke rumah kemudian membawa suasana di rumah menjadi senyaman mungkin, itu bisa dapat mengendalikan gitu ya, ada coping stress di situ. Terus pemberitaan yang mendadak dan hampir terus-menerus mengenai pandemi akan membuat siapapun menjadi cemas. Nah, ini menilai tingkat bahaya akan COVID-19 ini tentang informasi ya, terutama ya, informasi yang diterima ini harus akurat. Kita juga bisa memperolehnya dari informasi-informasi yang sudah jelas gitu ya. Ada situs-situs resmi dari pemerintah tentang COVID-19 ini sehingga dapat mengurangi informasi-informasi yang bentuknya hoax seperti itu. Lalu hal yang terpenting dalam masalah menjaga kesehatan mental tidak lepas dari bagaimana kita menjaga iman kita berhubungan baik dengan Tuhannya. Itu penting sekali. Di samping iman juga harus ditingkatkan. Begitu. Pengendalian kecemasan menurut Kemenkes RI 2020 bagian B pertama yaitu mencoba jangan menangkal perasaan cemas itu, diterima dulu rasa cemas itu, kemudian tidak fokus pada informasi negatif ya, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa kita harus memperoleh informasi yang akurat, jelas, terpercaya seperti itu. Kemudian batasi koneksi dengan media sosial sehingga tidak bias informasi yang kita terima begitu. Kemudian tetap aktif bergerak, ini berkaitan dengan olahraga, melakukan aktivitas sebisa mungkin walaupun di dalam rumah saja misalnya gitu. Kemudian makan makanan seimbang, ini berkaitan dengan pola makan sehat dan juga pola hidup yang berkaitan dengan pola tidurnya gitu ya. Kemudian tetap berhubungan dengan keluarga dan teman, ini juga penting karena kita juga tetap harus ada silaturahmi walaupun tidak bertatap muka langsung, kita bisa menggunakan media sosial sebagai ajang untuk silaturahmi untuk menjaga kesehatan mental kita. Nah, dapat disimpulkan bahwa kecemasan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari ketika berada pada kondisi penuh tekanan, seperti di masa pandemi saat ini. Salah satu kunci penting dalam pengelolaan kecemasan adalah penyeleksian informasi yang diterima dalam kurun waktu tertentu. Informasi tersebut hendaknya berasal dari sumber terpercaya dan memiliki kredibilitas di bidangnya. Jika mulai sudah merasa ada gejala-gejala gangguan mental ringan, langkah awal adalah minta pertolongan pada lingkungan terdekat yang dipercaya gitu ya. Jika hal tersebut kurang berhasil, maka meminta bantuan pihak yang lebih kompeten seperti psikolog atau psikiater itu merupakan jalan keluar yang terbaik. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.